lain ada sosok mahasiswa yang buta, sosok mahasiswa yang tuli. Karena saya percaya hampir seluruh mahasiswa yang ada di Makassar mengenal beliau. Sekali lagi saya percaya bahwa hampir seluruh mahasiswa yang ada di Makassar mengenal beliau. Dan saya masih berada di sekitar saya. Jadi sambil menunggu beliau, saya sedikit menyampaikan bahwa materi kita. Jadi sambil menunggu beliau, saya sedikit menyampaikan bahwa materi kita pada hari ini adalah berbicara masalah aksi dan advokasi. Nah, sebentar masalah aksi dan advokasi ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Karena saya yakin dan percaya bahwa pada hari ini mungkin ada yang baru saja mendengarkan apa itu kata aksi dan advokasi. Jangan-jangan sedikit makanan kali. Jangan-jangan dia adalah semisal ikan kering tadi, atau semacam makanan yang mungkin kalau kita tidak makan dalam buah hatinya pada zaman musim Orde Baru, itu adalah menjadi satu hal yang sangat ditakutkan. Pemerintah sangat takut kalau ada organisasi yang mau melakukan sebuah kelompok tersendiri yang kemudian diorientasi pada apa yang dimaksud dengan kata advokasi. Tanda atau suara. Beliau adalah alumni Fakultas Sawa UIN Makassar tahun 2002. Adapun jabatan beliau selama berada di bangku kuliah di UIN Makassar, beliau pernah menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Jadi sekali lagi beliau adalah mantan presiden mahasiswa UIN Makassar. Jadi kalau kemarin adik-adik tidak dapat untuk mengangkat jabatan, saat ini dengan kebanggaan tersendiri adik-adik bisa berkata maksudnya mantan presiden kita. Ya, kita apresiasi dulu satu kali beliau. Dan beliau adalah sekretaris 2 SMN Bawah Senat Mahasiswa Fakultas Bawah tahun 1999 tahun 1998 sampai 1999. Dan sebenarnya ya, beliau ini adalah, kalau kita bicara tentang organisasi, kalau saya mengatakan beliau adalah tempatnya. Karena organisasi dulu boleh saya katakan sebelumnya banyaknya, tetapi organisasi apa itu mungkin kalau saya sebutkan satu persatu tidak habis satu malam. Jadi mungkin saya punya cara adik-adik yang mencari sendiri atau bisa konsultasi langsung dengan beliau. Jadi organisasi beliau sangat banyak sekali dan itu nanti bisa cari sendiri. Oke, dan mungkin sebentar akan dijelaskan beliau sendiri bagaimana sih sebenarnya itu aksi dan advokasi. Baik, ini saya persilakan kepada Anda, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak, tidak seragam, loyal atau malas? Loyal. Tapi yang sudah makan kan? Belum? Yang jujur. Tadi kalau saya makan, susah. Kalau negara saya, kalau teman-teman dari saya diambil. Banyak yang saya belum tadi saya ganti. Jadi saya yakin Anda sudah kenyang, Anda sudah masih kuat, dan Anda hanya pura-pura loyal dan lapar. Dan mahasiswa persoalan makan, persoalan ketujuh. Jangan hanya karena loyal dan karena lapar. Makanya mulai dari awal, kenapa misalnya ada pikir, ada aspek itu karena untuk menjaga itu, menjaga irama kesinambungan, bagaimana mahasiswa tetap bisa memahami jati dirinya dan eksistensinya sebagai bukan hanya
yang punya kewajiban untuk yang hanya dalam perguruan tinggi tapi juga di eksternal, karena dia tidak selamanya berada dalam kampus, sehingga sebelumnya Anda harus diberikan pembekalan bagaimana memahami kampus, bagaimana memahami kondisi mahasiswa, bagaimana memanage, bagaimana memimpin, bagaimana menjadi rakyat yang baik, dan lain sebagainya. Itu semua harus didapatkan sebelum Anda menjadi mahasiswa murni. Jadi Anda kan belum sepenuhnya mahasiswa sebenarnya, masih ibarat bayi yang baru mau belajar merangkak, dan mungkin prospek ini, pikir ini adalah merupakan pengalaman awal untuk berinteraksi dengan kampus, berinteraksi dengan yang namanya mahasiswa, dan berinteraksi dengan kondisi lingkungan dengan status Anda sebagai mahasiswa. Saudara-saudara sekalian, tapi sebelumnya saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya masih diberikan kesempatan pada panitia pelaksana pencerahan intelektual kampus IAIN Rabbani untuk menjadi salah satu pengantar diskusi dari materi manajemen aksi dan advokasi. Manajemen aksi dan advokasi. Saya juga tidak tahu kenapa saya dikasih manajemen materi ini, dan saya juga diundang hanya lewat SMS. Saya tidak tahu disampaikan oleh panitia melalui SMS, tapi saya merasa bahwa mungkin itulah IT yang harus dimanfaatkan oleh panitia dan mereka mengefektifkan kerja-kerja di panitia. Tapi tidak apa-apa, saya sangat paham itu sebagai orang komunikasi, saya sangat pahami kerja-kerja IT, sehingga ini juga salah satu panggilan saya dalam rangka berinteraksi dengan kawan-kawan, berinteraksi ide, berinteraksi gagasan dalam rangka memberikan pengantar kepada kawan-kawan untuk memahami. Jadi saya sebenarnya ini diundang datang di sini dalam rangka mengajak Anda untuk aksi. Dan tahu saya sebenarnya bukan demonstran. Saya sedikit pengalaman untuk itu. Akan tetapi setidaknya kami pernah melakukan itu. Jadi kalau dikatakan demo, aksi mahasiswa, saya pikir kita juga pernah, dan hampir seluruh mahasiswa ini pernah melakukan aksi-aksi. Apa aksinya lokal, aksinya regional, aksinya nasional. Kita punya sejarah panjang tentang pergerakan keuangan sebelum kita masuk manajemen aksi. Kita punya sejarah panjang. Kita melahirkan, yang ini melahirkan dari dulu hingga saat ini, melahirkan tokoh-tokoh pergerakan. Hampir setiap generasi ada yang lahir. Kalau bicara kebangsaan, bicara kenegaraan, maka hampir setiap orde pasti ada yang lahir dari jalan Alauddin 63. Dan itu adalah yang kita bisa melihat beberapa tokoh senior kita. Kita bisa melihat yang namanya Muhammad Kasim Mata, Profesor Dokter. Beliau adalah mantan ketua Dewan Daerah tahun 70-an. Beliau itu adalah tokoh gerakan di Makassar yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru tentang kasus Malawi, malapetaka 15 Januari di Jakarta. Bersama dengan kawan-kawan di Makassar, dia bisa menggalang satu kekuatan di kota Makassar ini dalam rangka memprotes masalah Malawi dan kasus-kasus lain yang pada saatnya lahir. Kemudian kita bisa melihat dari generasi ke generasi setelah itu banyak tokoh-tokoh yang lahir dari pergantian tema kembali menjadi BPM apa dan sebagainya. Ada yang lahir, ada Pak Sadairuddin Yasin, ada Pak Balaiman Rahman, kemudian ada
semakin habis. Banyak sekali tokoh-tokoh mahasiswa yang lahir dari dulu hingga Orde Baru dan reformasi lebih banyak lagi tentunya. Karena peluang semakin besar dan tantangan semakin kecil, sehingga memudahkan mahasiswa untuk menjadi aktivis dan aktivis kawasan dan top. Itu harapan saya, dan mungkin kehadiran Anda di sini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bagian yang menjadi masuk dalam deretan orang yang bisa memanage dan bisa mengorganisir aksi-aksi, bisa menjadi tokoh pergerakan kemahasiswaan kita baik di lingkup yayasan maupun di tingkat global Makassar dan ataupun di tingkat nasional. Sangat jarang mahasiswa yang sampai di tingkat nasional. Makanya kita harap ada generasi mulai dari hari ini sampai seterusnya ada generasi yang bisa tampil seperti tampilnya ketua-ketua BEM UI, karena di UNAS kan sampai saat ini BEM UNAS tidak ada. Kalau ada di UNAS mungkin kita tidak bisa saing UNAS, karena selain mahasiswanya banyak, ribuan, juga jaringannya mulai dari pusat hingga ke tingkat lokal. Mereka banyak, SDM yang banyak yang sudah, kita tidak. Kita hanya dari setiap generasi hanya mendirikan satu, dua, tidak sampai bersambungan begitu satu generasi banyak yang lahir sehingga bisa menarik yang lain, itu tidak. Nah, oleh itu saudara-saudara sekalian, kita berharap bahwa ini bisa menjadi bagian awal dari kebangkitan kembali vitalitas perjuangan kita sebagai mahasiswa. Kita mau kembalikan citra yayasan bahwa yayasan itu pernah menjadi sentra pergerakan, bisa menyatukan mahasiswa Makassar dalam hal gerakan. Kalau mau menyatukan mahasiswa Makassar, kita harus memiliki strategi, memiliki taktik, dan itu semua mungkin sudah disampaikan oleh kawan-kawan senior yang lain. Saya sama sekali tidak mau merujuk pada manajemen aksi yang menurut buku, tapi saya mau menurut pengalaman saya dan pengalaman kawan-kawan senior yang ada di IJEN, supaya bisa bisa kita lokalisir ciri khas pergerakan kita, bisa dilokalisir atau bisa dibumikan ajaran-ajaran senior sampai ke para generasi-generasi yang ada saat ini. Jadi kita kenapa misalnya masih ada ospek, ada pintu seperti ini, sementara sudah banyak kampus yang sudah dihapuskan itu dalam rangka pertama-tama adalah menguatkan kebersamaan kita sebagai mahasiswa. Kita mau kebersamaan mahasiswa dari awal sampai akhir itu selalu kompak, karena kekompakan itu ternyata yang bisa melahirkan satu kekuatan yang besar, kekuatan yang solid, dan bisa melahirkan aksi-aksi yang selain jumlahnya banyak juga bisa menghasilkan satu aksi-aksi yang bermutu, yang berkualitas. Bicara manajemen aksi, saya pikir yang namanya manajemen ada manajemen pengurusan yang lain kepemimpinan, pengelolaan, pelayanan,
perencanaan. Jadi di manajemen itu mungkin semua yang Anda sebut benar, tapi ada yang lisensi misalnya di manajemen itu kita kenal yang namanya ada training, organisasi, aktivitas, kontrol. Nah, ini kan kenapa? Jadi kalau mau asik tidak tepat, kurang lebih sama seperti ini, bahwa aksi, gerakan, demonstrasi tidak bisa dilakukan dengan memberikan tepuk tangan, tapi harus terstruktur, sistematis, direncanakan, diorganisir, kemudian dianalisa, diaktualkan, dilaksanakan, kemudian itu dikontrol, dievaluasi. Jadi demonstrasi itu, aksi itu tidak hanya promo saja, tidak hanya pokoknya demo, pokoknya mau aksi, jangan, harus ada produk dalam persiapan itu. Jadi ada prosedur tetapnya, ada tertulis, aksi itu ada norma-norma yang harus kita. Makanya sebelum Anda melakukan aksi tersebut, bagaimana memanage aksi, maka yang pertama-tama Anda harus miliki adalah Anda harus punya ideologi, Anda harus punya organisasi, Anda harus bicara strategi, bicara taktik, bicara tujuan, apa idealisme, baru bicara manajemen. Jadi manajemen ini sebenarnya setelah kita menyadari diri kita bahwa seorang manusia bukan hanya di kampus, bukan hanya di kamar, bukan hanya di kampung, tapi banyak tanggung jawab yang melekat di pundak seorang manusia. Oke, kampung. Siapa yang mau kepada kampungnya? Siapa mau kepada kamarnya? Siapa yang mau kuliah? Itu tujuan utama. Tapi ingat, Bu, selain itu, tanggung jawab itu ada yang lain. Kita sudah dipercayakan kepada masyarakat untuk menjadi medionya, jembatannya, untuk bagaimana menyalurkan aspirasinya. Sebenarnya ada materi advokasi itu, disitulah juga tanggung jawabnya manusia. Setelah Anda punya ideologi, setelah menyadari diri Anda sebagai seorang mahasiswa yang punya hak dan tanggung jawab, baik internal kampus maupun tanggung jawab sosial, maka baru Anda bicara masuk organisasi. Jadikan organisasi sebagai alat perjuangan, bukan untuk mencapai tujuan pribadi Anda. Jadikan alat perjuangan dalam rangka memanage aksi, membuat planning pergerakan, menganalisa hal-hal yang aktual yang secara kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan itu layak untuk diagendakan sebagai agenda aksi. Jadi panjang perjalanannya apabila kita mau bicara manajemen aksi, bukan hanya itu yang awal. Sebenarnya materi-materi seperti ini bisa sampai 4 jam. Nah, itu panjang perjalanannya itu, karena harus ada pola dasar pergerakan. Pola dasar pergerakan itu disebut pedoman itu disebut ideologi. Asas, harus ada asas kita. Jadi ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa ini kan berjalan besar. Yang ini adalah lembaga pendidikan Islam, sehingga asasnya, ideologinya tidak bisa lari dari sekitar situ. Kemudian kalau kita lepas bicara ideologi, kita harus masuk organisasi di sini juga. Ideologi juga ada organisasi, ada ekstra, ada intra. Di intra juga ada yang ada intra di tingkat perguruan tinggi, di tingkat
fakultas di tingkat himpunan. Kemudian ada juga jadi kegiatan mahasiswa. Anda jago taekwondo, masuk taekwondo. Anda seniman, mau menggeluti dunia teater dan sebagainya, masuk UKM seni. Mau menjadi anggota Mapala, ada UKM Mapala. Dan semua organisasi itu bisa dijadikan alat perjuangan, bukan alat untuk mendapat tujuan Anda, tapi tujuan bersama. Sehingga di mana-mana saya katakan bahwa sebenarnya ideologi pergerakan mahasiswa itu adalah dalam rangka kebaikan bersama. Ideologi ini dalam rangka menggapai kebaikan bersama. Kalau negara ini kan dalam rangka menggapai civil society, rangka demokratisasi, reformasi hukum, recovery ekonomi, HAM, dan lain sebagainya. Tapi Indonesia sebenarnya kebaikan bersama. Yang mana kebaikan bersama? Kalau demokrasi yang dianggap sebagai jalan untuk kemaslahatan, sebagai jalan untuk kebaikan, menuju kebaikan bersama rakyat, maka demokrasi yang tidak harus perjuangkan. Sudah ditentukan, diorganisasikan, dianalisa, akan diorganisasikan, aktifin, diaturkan, dikerjakan, kita harus evaluasi, dikontrol dulu, dikontrol pelaksanaannya, apakah efektif yang kamu tadi sebagai apalagi tema-tema aksi Anda. So, mana kebatannya, di mana tantangannya, di mana peluangnya, di mana kelemahannya. Anda harus lihat itu supaya Anda membuat aksi, melakukan aksi tidak selalu diklaim asal-asalan dibayar, aksinya tidak up to date, aksinya hanya aktualisasi diri. Yang begitu, yang pandangan negatif, itu yang harus kita jaga. Sehingga kalau tidak mau ada pandangan negatif, Anda harus masuk dengan baik. Kalau tidak mau ada pandangan negatif, ada caci maki dari masyarakat, dari unsur-unsur lain yang menyaksikan aksi Anda, maka harus Anda buat planning yang bagus, sesuai matang, organisir dengan bagus, dengan matang. Karena sebenarnya kalau kita mau memilih aksi, apalagi kita sudah punya lembaga, misalnya sudah punya organisasi, misalnya Anda ini kalau sudah menjadi petinggi-petinggi organisasi, Anda punya banyak kekuatan, Anda punya banyak peluang. Kekuatannya apa? Anda punya personil, punya kekuatan masif. Anda sudah misalnya ini saya tadi berapa, mau banyak saya berapa, itu kekuatan. Dan pergerakan itu butuh kekuatan dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan. Kita punya banyak peluang, momentumnya sangat banyak. Bicara bangsa kita sudah saling berperan. Bicara kampus kita juga penuh dengan lika-liku dosa. Coba, saya adalah mantan aktivis masyarakat. Saya tahu kerja-kerja rektorat, saya tahu kerja-kerja fakultas, saya tahu kerja-kerja lembaga manusia. Dan bahkan ironinya lagi, lembaga misalnya itu diajar bohong untuk rektorat bagaimana melaporkan keuangan dengan kwitansi-kwitansi yang bohong dan lain-lain. Kasihan ini. Jadi kita punya banyak peluang. Kita mulai memanage aksi dari tingkat lokal. Mungkin Anda bisa protes dosennya. Kalau ada dosen yang malas masuk, ada dosen yang tidak bagus cara manajernya, protes
Teman-teman bisa mengorganisir atau saling mengorganisir, bisa membuat planning, perencanaan secara bersama-sama dengan suami saya yang merasa juga seperti itu. Perencanaan kasih ya bisa juga bersama dan malas tadi. Jadi betul-betul bersama, karena sudah ada jabatan kita, ada isu, ada peluang kita, ada jabatan kita. Lahirlah semua pergerakan untuk kemaslahatan kita, kebaikan bersama itu. Misalnya Anda mau gugat, kalau Anda mau jadi aktivis kawasan misalnya, Anda tidak bisa lepas dari informasi-informasi, membangun komunikasi lewat media massa, elektronik, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita punya banyak peluang. Di era informasi ini sangat memungkinkan Anda untuk menjadi motor-motor aksi yang baik. Bayangkan misalnya kalau Anda masih hidup di era Orde Baru, seperti saya menikmati hidup di Orde Baru di akhir-akhir Orde Baru. Bagaimana caranya kalau orang mau diculik, menyebut saya namanya Soeharto dengan menyebut yang kasar, haram dalam tanda itu, maka dianggap memenuhi kewilayahan negara, melecehkan presiden, melecehkan semua negara. Kita dikebiri lagi, didiskriminasi, direpresi, dilakukan tindakan represi, ditangkap, dicuri, dipenjara, ditembak. Dan itu pengalaman banyak sekali, pengalaman aksi banyak sekali yang mengalami masa-masa sulit di era Orde Baru. Tadi sekarang reformasi, apa saja kita bisa lakukan. Nah, inilah karena kebebasan itu yang begitu full, itu maka mungkin harus ada batasan-batasan, harus ada permupakatan ide. Permupakatan ide ini dalam prinsipkan dirinya sebagai ideologi pergerakan kita, karena ideologi adalah lembaga Islam. Maka bagaimana caranya aksi-aksi kita, aksi-aksi yang Islami, yang etik, yang bermoral, yang ideal, jangan asal turun. Karena waktu saya duduk sering dibilangnya saya, dan saya sering cerita bersama saya, bukan hanya masyarakat, saya duduk sering berjumpa dengan itu memangnya tidak madani. Bayangkan misalnya, hanya kita kursi seluruh tahu di depan di jalanan. Setelah kita aksi, kita berangkat kursi yang kita pakai dari orasi, kita dikatakan tidak madani. Jadi ada pencegahan khusus untuk manusia ini. Jadi tidak bisa kita lakukan. Etika, norma-norma agama yang menekan pada diri kita, kemana pun Anda pergi. Kalau Anda dikatakan manusia ini, maka pasti norma agama yang orang Islam itu melekat pada diri Anda. Maka kita harus dijaga. Selama Anda berada di wilayah, terutama jika Anda masih hidup. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi memilih saksi, pengajaran memilih saksi yang bagus, yang tidak melanggar norma-norma itu. Kemudian mengedukasi, melakukan pendampingan kepada masyarakat, mengedukasi struktur kekuasaan negara, mengedukasi kebijakan-kebijakan. Itu semua bisa dilakukan dengan manajemen yang bagus. Karena kita tidak bisa lepas lagi dari soal itu, bahwa apabila kita mengadvokasi birokrasi, tantangannya besar. Dia adalah penguasa. Punya apalah. Tapi kita menentukan, kita juga punya orang, kita juga punya banyak teman, kita ada isu, kita ada finance. Tapi mungkin ada sisi lemahnya jika kita mau mengadvokasi. Kita baca semua sisi-sisi lemahnya, tapi kelemahan-kelemahan. Apabila kita advokasi, mulai kita tutupi. Kita mau mengadvokasi karena ada peluang. Peluangnya karena ada informasi yang akurat. Peluangnya karena kita punya jaringan. Jadi sebenarnya kita tidak
di masyarakat, termasuk di kampus ini. Kalau Anda mengadvokasi banyak masalah yang mau diadvokasi, mungkin senior-senior Anda, kakak-kakak Anda yang kedua bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, yang mana bisa diadvokasi, yang mana tidak bisa diadvokasi, yang mana bisa di-manage untuk dijadikan sebagai agenda aksi, yang mana tidak, yang mana bisa diskusikan, yang mana tidak. Banyak sekali. Karena seorang manusia kita tidak bisa nanti bahwa kita ini harus menjadi, harus pintar memanage. Paling tidak kalau tidak bisa memanage aksi yang besar, mungkin kita bisa memanage aksi yang sedikit kecil. Kalau tidak bisa Anda memanage aksi yang lebih kecil, paling tidak Anda memanage diri Anda menjadi orang yang kritis. Dan itulah selamanya manajemen. Jadi kalau di Al-Quran, kalau Anda tidak bisa merubah dengan tangan, rubahlah dengan lisan. Tapi kalau tidak bisa dengan lisan, rubahlah dengan hati. Dan itulah selamanya. Saya juga mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa menulis aksi yang besar, nanti sebagai aksi yang lebih kecil. Kalau tidak bisa menulis aksi yang lebih kecil, nanti dirimu sendiri. Karena jangan sampai juga diri menjadi terlatar, dimanfaatkan dia apa-apa ini. Pokoknya Anda tidak menyadari diri Anda, jadi diri Anda, jadi semuanya diri Anda, maka pasti Anda akan terjerumus. Anda mau tidak mau, karena pasti Anda akan diri sedikit-sedikit berpikir kira, akhirnya Anda bisa berguna. Apa yang dilakukan oleh orang? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya nama saya Yusnaini dari Kabupaten Bantai, jurusan D2. Yang ingin saya tanyakan, saya sangat tertarik sekali dengan tema ini, di mana masalah demonstrasi. Di mana demonstrasi ini dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. Tetapi saya punya pendapat bahwasanya demonstrasi bagi saya tidak menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya saja kita berdemo di masyarakat berjam-jam. Nah di sini menurut saya dapat merugikan masyarakat kecil. Berapa jam yang tertunda pekerjaannya, beberapa ratusan atau ribuan yang tertunda pekerjaannya dengan masalah demonstrasi yang ada di jalanan sepanjang perjalanan. Jadi menurut kakak, bagaimana pendapat kakak tentang masalah merugikan masyarakat kecil ini? Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar bahwasanya citra mahasiswa yang ada di daerah-daerah khususnya masyarakat kecil sudah menurun. Nah, kira-kira pendapat saya, pertanyaan saya, apa gambaran kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi masyarakat yang mempunyai pemikiran seperti ini, khususnya kita sebagai mahasiswa baru di IAIN ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, saya mau tanya, yang mana anda suka? Dengan hujan deras satu hari, atau dengan hujan detik tapi setiap hari? Yang mau dengan hujan detik setiap hari mana? Yang mau dengan hujan satu hari tapi deras siapa? Nah, coba Anda sudah menyadari bahwa ya untuk sementara dia kalau saya terganggu, tapi dengan dia masalahnya, ya kan? Bukan saya jawab itu kalian dengan analogi hujan tadi. Coba misalnya kalau kita berikan kesaliman ini, kita berikan masyarakat terlintas setiap hari, yang mana Anda suka berjalan ini satu hari saja misalnya, supaya kita bisa bebas, tidak terbelenggu lagi, tidak ditutup lagi, tidak didiskriminasi lagi, keadilan bisa hadir, demokrasi bisa berjalan, masyarakat bisa kuat, masyarakat bisa makan ekonominya, bisa lancar.
pertemuan bersama jalan, atau kita setiap harinya menyaksikan penindasan atau seperti ini, baik kekerasan yang dilakukan oleh negara maupun elit sosial. Kan kita tidak mau itu. Nah, makanya kan biasanya kalau ini sedang sadar dan selalu mendapat kritik, maka seperti yang saya lakukan dulu, saya biasa meminta maaf kepada masyarakat. Kata, apabila ada kesalahan kami, maafkan kami. Apabila ada kegagalan kami, tegur kami menerima kritikan dari siapa saja. Kita harus fair. Jangan juga kita interaksi dengan masyarakat, kita malah mengatakan masyarakat tidak paham. Bukan itu. Kita juga harus menyadari kita memang mengganggu. Siapa yang mengganggu kalau kita tutup jalan? Siapa yang mengganggu kalau kita tutup berkendara? Siapa yang mengganggu kalau kendaraan lalu kita tahan kemudian kita coba pergi DPR misalnya dipakai keliling? Siapa yang mengganggu? Mengganggu. Tapi kita harus sadari itu. Makanya kita memohon permakluman masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat bisa memahami kita bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk hari ini, tapi untuk mereka dan masa akan datang. Itu yang kita harapkan. Sangat tepat pilihan Anda tadi. Berarti Anda ini adalah calon-calon aktivis gerakan. Dengan begitu, apalagi di tengah hujan deras satu hari. Daripada hujan deras ini tidak jelas. Apa yang mau hujan deras itu makin penyakit saja. Ya kan? Tapi kalau hujan deras sekali, mungkin kalau deras mungkin bisa banjir. Kita bisa berenang. Ya? Tapi kalau hujan deras itu debu saja susah dibasahi, tidak bisa merata satu tingkat saja itu tidak ada gunanya. Apa yang bisa tumbuhannya juga, apalagi tanaman petani juga tidak bisa. Tapi kalau yang deras satu hari itu bisa panjang. Sama aja demonstrasi. Kita demonstrasi, misalnya waktu turun Soeharto, kita hanya demonstrasi kurang lebih. Efektifnya demonstrasi itu kurang lebih 1 bulan. Efektifnya. Karena itu kan sebelumnya, sejak tahun 97, krisis moneter menimpa bangsa ini. Krisis moneter menimpa Asia, kemudian mereka bangsa Indonesia, kita sudah mulai bergerak, mengkritisi pemerintahan Soeharto. Tapi efektifnya pergerakan itu nanti tahun 1998 Mei, sepanjang bulan Mei itu kita bergerak. Itu hanya 1 bulan. Daripada kita disalib sama Soeharto 32 tahun, emang enak. Dan kalau itu masih tidak menganggap peluang ini, tidak menggunakan kekuatan, mengajak seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi, maka kita tidak bisa jual apa-apa. Kita masih tergolong, kita masih berdiri, kita untuk bangsa, masih bergerak untuk kemaslahatan, masih bergerak untuk keadilan, masih bergerak untuk demokrasi, masih bergerak untuk kebenaran. Dan ada semua manusia yang kita pegang. Tahu semua pegang, semua manusia tahu. Sebab mahasiswa tanya sama saudara. Yang terakhir sama mahasiswa itu adalah kami mahasiswa Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa yang berkebenaran. Kita punya sumpah bahwa kita akan senantiasa kapan dan dimanapun, suka atau duka, kita harus menyampaikan kebenaran itu. Pahit, manis, kebenaran itu harus kita sampaikan. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang longgar, yang luas, yang bagaimana dan bagaimana, kita harus selalu berbahasa dan ganti kebenaran. Karena itulah
Itulah senjata kita. Mahasiswa tidak punya senjata, pistol, apa dan sebagainya untuk memerangi kesalahan, ketidakadilan, anti demokrasi. Tapi kita punya ide, kita punya kemauan, dan kita punya tanggung jawab. Netralisirlah isu-isu yang jelek terhadap mahasiswa, apalagi mahasiswa ini. Itu paling tidak jalan. Kendalanya sangat sedikit kendala untuk melahirkan aktivis kawakan dari aktivis cerdas, karena kita mempunyai organisasi yang bisa mencerdaskan mahasiswa. Di SR saja ada IMF, ada PMI, ada HMI, banyak yang bisa masuk untuk mengelaborasi diri, mengasah diri. Jadi Anda bisa masuk di lingkungan, masuk di band, masuk di teman, masuk di UKM. Anda bisa buat program kajian, lesehan. Anda bisa membuat aliansi strategis, aliansi taktis untuk melakukan advokasi. Jadi kendalanya di situ. Kendalanya, biasa kemauan. Yang kedua kendalanya, kalau Anda putus dengan sesuatu, makanya jangan coba-coba putus dengan sesuatu, putus komunikasi. Jangan coba-coba putus komunikasi. Karena sebenarnya sebenarnya mereka lebih dulu mengatakan tentang mahasiswa. Jadi komunikasi terus. Yang ketiga, organisasi dijadikan alat untuk konflik. Itu sesuatu. Apapun organisasi Anda, jangan sampai itu membuat Anda terpecah-pecah. Itu kendala. Karena saya mau naik atas, misalnya saling mengikat. Kalau dari organisasi yang mau naik diikat dalam demokrasi sendiri, belajar menjadi tidak jauh bagus. Dan belajar menjadi demokrasi jauh bagus. Jangan lagi mau diadu seperti bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu, tahun-tahun kemarin, pengalaman kita. Karena dulu saya secara pribadi tidak punya konflik dengan siapa-siapa, baik saya sebagai seorang organisatoris maupun saya sebagai aktor Soeharto. Saya insya Allah alhamdulillah, karena dulu ada konflik, sekat-sekat apa, sekat-sekat perasaan, sekat-sekat apa, psikologi itu saya masih bisa membungkus dengan waktu, masih bisa memposisikan diri sebagai orang yang mau menjadi manusia tidak boleh dilakukan ini. Saya untuk komunikasi yang sama-sama. Organisasi bisa beda, tapi pertemanan, persaudaraan, siapa dan dimanapun, kalau kita masih bisa menjaga diri dan menjadikan organisasi sebagai sarana perjuangan, bukan sarana perpecahan, maka yang saya dalam organisasi apa juga pasti akan memberikan aktivis yang bagus. Sudah ada aktivis yang lain dari luputnya, apalagi misalnya IMN, PMI, HMI, dan semua tujuannya bagus, tujuannya mulia. Semua punya strategi masing-masing untuk menjadikan orang. Ya, karena saya punya organisasi, maka saya ada organisasi saya juga bagus. Dan ini menjadikan saya membentuk karakter saya sebagai seorang demonstran, membentuk karakter saya sebagai seorang yang pemimpin, dan membentuk karakter saya sebagai orang yang dapat komunikatif dan tapi saya tidak mau membentuk organisasi saya, karena itu sangat tepat. Saya tidak mau anda perpecahan tertentu, tapi berbentuklah organisasi dalam rangka mengasah diri, belajar menjadi yang dipimpin, yang diorganisasi,
belajar menjadi orang yang mengadakan organisasi karena dia organisasi. Tidak ada yang mutlak. Regenerasi ini juga berjalan terus. Jadi mungkin saja hari ini akan menjadi rakyat, tapi besok akan menjadi pemimpin. Padahal harus belajar. Mungkin saja misalnya Anda hari ini berjalan dengan baik, tapi besok bisa saja Anda. Nah, itu harus ada teman yang mengawal Anda. Makanya soliditas itu pertemanan persaudaraan kepada membangun jaringan, membangun komunikasi antar personal, antar kelompok, antar lembaga, antar kelompok studi, antar kampus, antar BEM, antar Indonesia. Ini yang bisa memberikan menjadi seorang pejuang mahasiswa. Yang kedua tadi, yang kedua. Apakah di kampus ini ada yang disebut sebagai yang rela menjual target Ya. yang disebut sebuah proyek? Oke. Pada dasarnya semua organisasi bagus. Pada dasarnya semua organisasi ideal. Dan pada dasarnya semua organisasi tidak menghendaki anggota-anggotanya. Nah, apalagi mengarahkan kepada kebaikan. Ya, semua organisasi pasti mengarahkan anggotanya untuk menjadi orang, menjadi baik, untuk menjadi cerdas dan lain sebagainya. Akan tetapi kita berorganisasi. Mungkin menurut hitungan strategisnya organisasi A, B, C ada tantangan dari organisasi lain untuk melakukan kaderisasi, ada tantangan dari organisasi lain untuk melakukan aktualisasi, untuk memberikan ajaran-ajaran organisasi. Ini yang biasa disalahpahami oleh para organisasi kita di UTM. Nah, sehingga muncul pergolakan dari pergolakan ini akhirnya sampai pada pergolakan ini. Ini yang kita salah pahami. Sebenarnya kalau misalnya kita merasa terkekang, organisasi kita merasa terkekang, maka bagaimana caranya melakukan upaya-upaya yang bukan melalui gesekan fisik. Alhamdulillah, saya kendati pun orang menganggap bahwa saya gagal memimpin demo, tapi saya bisa mempertahankan stabilitas dalam kampus. Tidak bisa juga dipungkiri bahwa dalam 1 tahun pasti ada pergolakan. Tapi bagaimana caranya pergolakan itu kita bisa minimalisir? Membuat dinamisasi, tapi dinamisasi yang tepat arah. Yang tepat arah itu adalah untuk pengembangan kedirian kita sebagai mahasiswa, bukan perpecahan. Ini yang saya jaga sekali kemarin. Akhirnya keamanan, ketertiban dalam kampus, alhamdulillah bisa dijaga. Bisa ditanya semua mahasiswa dari organisasi mana penggugat. Kalau urusan organisasi ekstra di saat saya menjabat jadi ketua demo, saya juga tidak mau campur. Kalaupun saya misalnya dianggap pencitraan dari organisasi A, tapi saya tidak merasa, saya merasa kalau pencitraan dari mahasiswa. Karena mau tidak mau, kalau kita tidak bisa memposisikan diri saat itu saya tidak bisa memposisikan diri saya sebagai orang yang dipercaya oleh mahasiswa, maka saya juga mungkin tidak bisa langgeng, tidak bisa menjalankan roda pemerintahan mahasiswa, tidak bisa ke Jakarta melakukan pertemuan akbar dengan seluruh mahasiswa di Indonesia untuk membangun jaringan selama 5 bulan di Jakarta.
Itu tidak bisa saya lakukan kalau saya tidak bisa mengamankan pemerintahan dalam negeri. Jadi stabilitas. Dan stabilitas itu maksud saya adalah semua perangkat yang saya anggap bahwa itu bisa memfasilitasi jalannya roda pemerintahan, itu saya lakukan. Jadi itu kalau yang bertanya tadi, ya pergolakan itu ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Organisasi A dengan B, tapi sampai saat ini belum ada pertikaian yang bisa mengarah kepada kehancuran. Kita masih dalam batas-batas. Mungkin kalau bisa dikatakan pergolakan pemikiran itu jauh lebih menonjol ketimbang pergolakan fisik. Mudah-mudahan di masa akan datang mulai saat ini itu tidak lagi, tapi kita mencoba untuk mengajak orang, meminta orang untuk berorganisasi, mendidik adik-adik, mengkader adik-adik untuk masuk organisasi A, B, C dan lain-lain sebagainya. Itu dengan jalan yang damai, dengan jalan yang memang karena kemauan dari anda untuk masuk organisasi. Anda juga bisa melawan kalau dipaksa. Kalau tidak sesuai dengan nurani, jangan juga masuk. Saya saja masuk organisasi tidak dipaksa. Itu barangkali. Kemudian yang kedua, ada memang pergeseran paradigma pergerakan kita, sehingga masih adalah kawan-kawan kita yang rela mengorbankan orang lain, kawan-kawannya untuk menerima uang suapan, uang kecil, uang besar dan lain sebagainya dalam rangka memanfaatkan aksi. Ada itu. Itu yang dikatakan oportunis. Oportunis itu adalah orang yang memanfaatkan aksi-aksi. Apakah dia bukan dari bagian dari aksi itu, ataupun dia adalah bagian dari aksi itu, dia yang biasa memanfaatkan aksi itu untuk kepentingan pribadi. Kalau ada orang seperti itu, maka ada sanksinya. Ikut-ikutan aksi. Ikutilah manajemen aksi itu. Kalau misalnya Anda bukan dari bagian penentu kebijakan aksi, setidaknya berkomunikasi dengan orang-orang yang menjadi manajemen aksi tersebut, yang mengatur, yang mengorganisir aksi tersebut. Jangan asal masuk ikut-ikutan aksi. Jangan sampai aksi itu blunder buat kau. Jangan sampai aksi itu untuk meracuni diri kamu. Jangan sampai aksi itu untuk kepentingan orang lain. Kamu yang susah, yang setengah mati. Kalau hujan mungkin ada kehujanan, kalau terik mentari mungkin ada kepanasan. Tapi apa hasilnya? Padahal kan kita hasilnya jangka panjang. Kita mau yang strategis, bukan yang taktis-taktis. Yang terima uang seperti itu adalah yang dinamakan kelompok kepentingan yang berpikir taktis, bukan berpikir strategis. Kalau orang berpikir strategis, itu kepentingannya ini, kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan orang per orang, atau apalagi kelompok. Itu barangkali yang terakhir. Terima kasih. Sampaikan bahwa apa yang telah kita dengar bersama itu adalah sebuah akumulasi dari teori dan termasuk pengalaman beliau selaku mantan Presiden Mahasiswa IAIN Al-Audit Makassar. Oke, tentu saja kita bersyukur buat beliau. Saya tidak perlu mengulas semuanya dulu. Saya cuma ingin hanya menyampaikan seperti ini, bahwa ada yang sangat menarik dan menutup perhatian saya, bahwa jangan pernah jadikan organisasi sebagai wahana untuk memicu terjadinya konflik ataupun bahkan menjadikan kita sebagai musuh yang bersama. Tapi justru katakanlah bahwa organisasi sebagai wadah untuk berproses demi kepentingan dan kebaikan kita bersama. Ya, dan saya pikir mungkin ya, saya percaya bahwa ada yang penasaran, apa sih organisasi beliau? Maksud saya, apa sih organisasi ekstra beliau? Iya, saya sampaikan Pak. Oke, sebenarnya beliau tidak ingin mempublikasikan atau mensosialisasikan apa organisasi beliau sebenarnya. Tapi karena saya merasa bahwa sangat penting untuk adik-adik ketahui secara pribadi, kenapa beliau adalah salah satu tokoh yang saya kagumi sebagai tokoh pergerakan mahasiswa yang ada di IAIN Al-Audit Makassar.
untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Akhirnya dengan ini saya ucapkan lagi selamat kepada adik-adik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam mahasiswa. Tarbiyah. 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 Ya, saya pikir waktu untuk pembicaraan kita dan kasih banyak ya. Kita